معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim, nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari yang penuh berkah dan barokah ini. Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita, kesempatan yang tak terhingga karena bisa melaksanakan ibadah salat Jumat yang penuh dengan barokah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesor Syihab menjelaskan kepada kita bahwa mensyukuri itu ada beberapa pengertian. Bisa bermakna ketika mendapatkan banyaknya yang rezeki yang Allah berikan kepada mereka, harus diungkapkan dengan alhamdulillah. Karena ketika bicara tentang ungkapan alhamdulillah, mengakui bahwa apa yang kita dapatkan itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian syukur. Kemudian juga bukan hanya sebatas itu. Kata beliau, mensyukuri itu juga bermakna dilaksanakan dengan sebuah action atau perbuatan. Kalau berbentuk harta yang Allah berikan kepada kita, kita akan berikan hak-haknya pada orang yang membutuhkan. Atau rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan rezeki itu pengertiannya ammah, umum, luas sekali. Kita contohkan saja rezeki harta. Ada kewajiban kita sebagai umat Islam, wajib hukumnya dikeluarkan. Apakah itu zakat fitrah yang setahun sekali, ataupun zakat mal dan profesi yang kita dapatkan, hadirin kaum muslimin. Itu konsekuensi yang bersyukur. Kalau mereka tidak mengeluarkan, tidak bisa kita katakan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jelas dasarnya dalam Al-Qur'an sebagai ancaman buat kita. Kalau kita diberikan, konsekuensinya kita juga menggunakan sebaik-baiknya ke jalan yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan tambah. Jadi memberi pasti bertambah konsepnya. Itu sejarah disampaikan oleh Yusuf Mansur. Itu ilmunya sangat sedikit. Memberi untuk kebaikan, Allah akan tambah. Tapi sebaliknya Allah akan tarik rezeki itu kalau kita tidak ingat itu. Tidak semudah yang kita bayangkan ketika orang memiliki banyak rezeki atau anugerah seperti Qarun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jangan kita seperti itu kaum muslimin. Selanjutnya dari kaum muslimin, khatib mengajak untuk senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta tidak lupa juga kita sampaikan selawat beriring salam kepada junjungan agung kita yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah yang sangat-sangat singkat ini, khatib mengangkat sebuah tema yang sangat singkat juga, yang sangat sederhana juga, yaitu bagaimana akhlak seorang muslim, akhlak seorang mukmin terhadap Al-Quran, dan apa dampak orang yang senantiasa berada di naungan Al-Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, bila kita menyampaikan faidal sayyidul khatib wal mimbar yakhutub fala tatakallama ahadukum wa man takallama minkum faqad lagharama al-ghar fala jum'ata ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ini memerintahkan kepada kita, hadirin kaum muslimin, tak kalah khatib menyampaikan khutbahnya dalam mimbar ini, maknanya lebih kurang bahwa jangan ada di antara kita yang berkata-kata atau menurut, diam, menegur dan lain sebagainya, apalagi berbicara tentang hal-hal di luar kita mendengarkan khutbah pada kesempatan yang penuh berkah ini. Maka orang yang seperti itu ketika dia melakukan berkata-kata dan sebagainya, maka sia-sia Jumat. Oleh karena itu kita dengarkan secara seksama. Yang pertama, kita mengikuti khutbah dengan sebaik mungkin. Kedua, kita mengikuti sholat Jumat. Barulah dikatakan kita mendapatkan ibadah sholat Jumat, insya Allah akan diterima oleh Allah dan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, berangkat dari tema singkat ketika bicara tentang akhlak Al-Quran. Al-Quran itu adalah bacaan, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara terminologi, secara istilah, bahwa Al-Quran itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk yang disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, memakai perantara. Gak bisa sampai kalau tidak memakai perantara. Perantaranya ada malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasulullah, dan kemudian disampaikan kepada kita oleh baginda Rasulullah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Itulah Al-Quran kita di bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada kita, disampaikan oleh Muhammad karena beliau juga adalah mujizatnya, yang terbesar adalah Al-Quran. Kalau ingin melihat akhlak Rasulullah, lihatlah Al-Quran, pelajari Al-Quran beserta sirah-sirah nabawinya. Nah, oleh karena itu kita sebagai hambanya harus betul-betul mengikuti Al-Quran itu sebaiknya kalau kita ingin menjadikan sebagai hudan dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk untuk membedakan. Jadi ada pembeda di situ. Membedakan apa? Yang baik dan buruk. Dengan kita mendalami Al-Quran dengan baik, maka itu merupakan salah satu akhlak kita. Sekian banyak yang akhlak yang akan kita bahas pada kesempatan ini, bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk memperbaiki tentang akhlak itu sendiri. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu konsentrasinya. Baginda Rasul diutus ke muka bumi ini karena sudah tahu di zaman jahiliyah pada saat itu, sehingga Rasulullah yang satu-satunya akan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala bisa akan menyelesaikan persoalan-persoalan itu sebelum mereka wafat. Kalaupun ada di antara mereka yang zalim, yang jahiliyah, berarti mereka tidak akan mengikuti Al-Quran itu secara baik dan benar. Karena Al-Quran ini sudah khatam, sudah selesai. Beliau berpesan, taraktu fikum amrayni, tadi lumayan sama satu bima kitabullah wa sunnati rasul. Ini pesan beliau. Jangan jauh-jauh. Kalau ingin selamat, kebahagiaan yang tak terhingga baik di dunia sampai akhirat, jadikan Al-Quran itu pegangan kitab suci yang betul-betul. Islam ada merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu menjadi solusi dan berbagai macam persoalan-persoalan yang kita akan hadapi. Selagi kita masih hidup, hadirin kaum muslimin, tidak akan pernah terlepas daripada berbagai macam persoalan-persoalan yang akan kita hadapi.
Dan Al-Quran ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi ya dengan sesama manusia dan berhubungan baik dengan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada manusia juga sangat penting kita berinteraksi. Kita tidak akan bisa hidup tanpa bantuan saudara-saudara kita. Kalau diibaratkan dia sakit, kita merasakan sakitnya. Begitulah pentingnya sesama muslim. Itu yang harus kita bangun saat ini. Karena itu sudah kurang, ya, jauh daripada kebersamaan itu, persatuan itu yang gampang kita dipropaganda atau diobok-obok oleh pihak-pihak lain. Islam itu satu. Ingin satu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin kaum muslim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga akhlak kita terhadap alam itu. Baru saja kita lewati tahun 2021, bencana alam yang terjadi di beberapa daerah luar biasa dahsyat memporak-porandakan saudara-saudara kita seperti di Cianjur. Provinsi Kepulauan Riau melihat beberapa sumber data daripada penanggulangan meteorologi. Alhamdulillah 2021 terbesar di kota Tanjung Pinang, yaitu titik banjir rob pada saat itu. Tapi di tahun 2022 ini alhamdulillah Allah jauhkan. Ini menunjukkan insya Allah mungkin berkat kepemimpinan kita serta kebersamaan para ulama dan ulama dan juga kesadaran pada masyarakat. Paling kecil tidak membuang sampah sehingga bisa menimbulkan terjadinya sumbat drainase kita sehingga bisa berakibat fatal. Itu contoh kecil, karena zaharal fasad fil barri wal bahri wa ma kasabat aydin nas berarti kaum ba'da ladzi amilul la'allahum yarji'un. Ini salah satu contoh kecil yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah itu tidak suka, ya, bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini itu sebabkan bukan siapa-siapa, disebabkan oleh tantangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Musibah itu tidak diundang datang, apalagi sengaja diundang. Misalnya bencana non alam, kebakaran hutan dan lahan akan terjadi baru-baru ini di Natuna. Itu tidak akan mungkin ada terjadi kebakaran kalau tidak ada membuang puntung rokok dan lain sebagainya. Dan itu salah satu contoh yang memang Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri 96 lautan dan 4% daratan memang sedikit. Tapi bicara tentang bencana, akan suatu saat akan datang hadirin kaum muslimin kalau kita tidak pandai melakukan mitigasi, pencegahan dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin, itu salah satu bentuk akhlak kita terhadap beberapa unsur yang saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Artinya Al-Qur'an itu harus dibaca dengan tartil. Kemudian tartil, kemudian pelan-pelan, ya. Tartil dan pelan-pelan. Kita masuk kepada sub permasalahan kita. Bagaimana sebenarnya akhlak yang dimaksud di sini? Akhlak yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita membaca Al-Quran itu harus menggunakan kaidah-kaidah ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran. Itu intinya akhlak kita terhadap Al-Quran. Membaca Al-Quran hukumnya adalah wajib. Al-Quran adalah wajib, ya, sejalan yang telah disampaikan oleh Imam Malik ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu dengan panjang. Contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti ujungnya itu ada mad alif disukun. Mad alif disukun itu bahasa panjang. Tidak bisa kita membaca Ar-Rahman, tidak bisa, itu salah. Harus dengan kaidah mad, apalagi di akhir mad alif disukun. Ar-Rahman panjang boleh, ada kaidah tanwin, ada kaidah mad, di situ bisa 1 alif, 2 alif dan 4 alif. Ini harus kita pelajari hadirin kaum muslim. Kalau Rasulullah SAW membaca Al-Quran, memberikan hak-haknya membaca Al-Quran, berarti kita harus mengikuti Rasulullah SAW. Jikalau kita, kata Imam Malik, membaca Al-Quran itu juga ada hukumnya wajib, sama wajibnya dengan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu satu saja
waktu kita tinggalkan, misalnya sholat maghrib, itu kita akan berdosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika Al-Quran itu kita baca tidak sesuai dengan makhraj hurufnya, maka pernah berkata Ali bin Abi Thalib bahwa at-tartil wa ma'rifatul tajwidil huruf wa ma'rifatul wuquf. Artinya tartil itu ada sebuah pengetahuan yang sangat penting. Di dalamnya terdapat ilmu-ilmu tentang makhrajul huruf, sifatul huruf, ya, tentang tidak diwakafnya. Hadirin kaum muslimin, untuk mempersingkat waktu, ada beberapa contoh yang dapat kita sampaikan. Yang pertama dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kita ada bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi ketika la in syakartum kita rubah menjadi la in sakartum, jika Anda mabuk, niscaya Allah akan tambahkan mabuk. Begitu juga suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Rabbil alamin dibaca rabbil alamin, maka maknanya sudah berubah. Maknanya jika Anda alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan rajanya segala penyakit. Antara ain dan as saja berbeda. Hadirin kaum muslimin, demikian mungkin khutbah singkat yang dapat kami sampaikan karena waktu batasi kita dapat kesibukan. Mari kita pelajari Al-Quran itu. Jangan jauh dari Al-Quran. Mari kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran salah satu nanti akan menyelamatkan kita di yaumil akhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ulika wa khatimil lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi 'azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, sebentar lagi kita akan memasuki peringatan Isra dan Mi'raj, yang merupakan salah satu bentuk momentum yang sangat penting, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW untuk menghadap, tiada lain untuk menerima perintah sholat lima waktu dan beberapa poin-poin yang disampaikan tentang rukun Islam, yaitu bunyan Islam al-khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a sabila. Salat merupakan predikat terdepan nomor satu. Begitulah pentingnya. Jika ukuran salat itu yang dibarengi dengan bacaan Al-Quran tadi yang benar, banyak sekali bahasa-bahasa di muka bumi ini yang Allah ciptakan. Tapi kalau bahasa yang lain itu salah, tidak akan berdampak fatal. Tapi kalau bahasa Al-Quran tidak sesuai dengan makhraj huruf dan sifatul hurufnya, akan berdampak, bisa batal aktivitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi nafsi wa thanna bil malaikati al-musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا يا الله نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة